Makanya kalau dapat kasus seperti itu, misalnya kita posisinya orang tua di situ ya, jangan kita langsung mau ikuti kemauan anak. Jangan kita dengar anak menangis, aduh mama saya tidak makan, orang mbak antri begini segala macam, atau lauknya tidak enak, begini biasa makan ayam cuma makan tempe. Jangan orang juga langsung ikut, oh iya sudah iya, nanti mama datang bawa ayam. Atau langsung bilang, oh iya nanti keluar Jo, begitu dan, mama saya dimarah sama guruku begini. Ayo kah, bagaimana gurumu ini? Artinya dan ketika anak punya masalah di pondok, jangan langsung serta-merta kita ingin mengikuti kemauannya dia. Coba dikuatkan dulu, disabarkan dulu anaknya. Jangan kita juga ikut terpancing dengan keadaan dan juga perasaan. Kalau kita sudah orang tua ikut terpancing, siapa yang mau kasih kuat anak-anak? Gitu. Siapa yang mau kasih kuat anak-anak? Itu anak-anak, dia punya flow, alurnya di pondok itu ujiannya. Kalau yang saya pengalaman pribadi sebagai anak pondok hanya dua. Pertama ketika awal masuk, kalau itu berhasil dilewati, dia akan bertahan 3-4 tahun. Yang kedua ketika kelas 5. Kelas 5 itu kalau di luar setara dengan kelas 2 SMA. Ini anak-anak ini mulai masuk masa puber, masa kenal dengan lawan jenis, masa kenal dengan yang namanya dunia pergaulan anak muda. Dia merasa di luar itu lebih bebas daripada dalam pondok. Maka di sini akan ada ujian fase kedua bagi orang tua. Tapi ketika dua fase tersebut berhasil dilewati, insya Allah anak akan lulus dengan baik. Maka yang paling penting selain usaha yaitu doa. Saat kita tidak mampu menjaga anak-anak 24 jam, siapa yang jaga mereka? Allah. Titipkan sama yang maha melindungi. Titipkan sama yang maha melindungi. Saat keterbatasan kita, kekuatan kita itu tidak mampu menjangkau mereka selama 1 kali 24 jam, ingat ada Allah yang mampu jaga mereka 1 kali 24 jam. Jadi selain usaha, titipkan lewat doa. Dalam setiap sujudnya ibu, doakan anaknya, ya Allah jagalah anakku di sana. Ya Allah jagalah anakku di sana. Ibu saya itu punya wirid khusus ketika anaknya masih pada sekolah di pondok. Apa wiridnya? Wiridnya yaitu beliau ketika ada orang minta bantuan, khususnya ini dalam hal makanan, tidak pernah dia tolak. Kalau bisa gratis dia kasih. Dan beliau pernah cerita, hal itu dia lakukan dengan harapan anakku di rantau, anakku di pondok, kalau ada orang lapar ada yang kasih makan. Begitu. Mama saya selalu bilang begitu. Dan itu saya tahu ketika saya sudah selesai lulus S2. Alhamdulillah saya 7 tahun di pondok kan sama mengabdi. 7 tahun di pondok, 6 tahun di tempat kuliah, jarang saya rasa lapar. Jarang. Tiap kali sulit mau makan, tiba-tiba ada ajakan teman. Ini sulit mau makan bukan karena tidak ada makanan. Namanya kita ini manusia, wajar kalau sesekali pengennya itu makan yang enak di luar. Pengen coba rasa baru selain makanan asrama di kampus, ya kan? Pengen coba jajan di kafe atau apa, pas giliran uang lagi habis. Kadang-kadang cuma dilihat saja, wih enak makan nasi mandi ini leh. Nasi mandi, ibu tahu nasi mandi? Nasi mandi, nasi habis itu dimakan mandi begitu. Nasi mandi itu nasi Arab dimasak dengan kunyit, ada kismis, ayamnya itu dipanggang kering. Biasanya dimasak di dalam tungku yang masuk ke dalam tanah.
Itu nasi mandi. Dia kalau mau dilihat sekilas seperti nasi kuning, cuma tidak bersantan. Karena orang Arab itu tidak tahu makan santan, tidak tahu cara menyampur santan ke makanan lauk pauk. Mereka taunya santan kelapa itu untuk manisan. Betul. Jadi kalau orang itu di Indonesia, kalau orang Indonesia mau masak kayak opor atau daging, pas Idul Kurban mau masak yang rasa-rasa cita rasa Indonesia, itu yang butuh bahan baku santan. Kami itu, waalaikumsalam, kami mengakalinya pergi ke pasar bilang juzrul hind. Itu bahasa Arabnya kelapa. Kelapa di sana disediakan dalam bentuk yang sudah diparut tapi dikeringkan. Sudah diparut tapi dikeringkan. Jadi kalau orang sudah beli 1 kilo 2 kilo, biasa ada sebagian direndam dengan air panas. Habis itu kalau sudah agak dingin-dingin baru diramas, ambil santannya. Atau ada juga ditaruh di blender, taruh dengan air, blender dikit, habis itu ambil santannya. Supaya bisa dapat cita rasa makanan-makanan Indonesia. Begitu. Jadi ya kembali ke tadi, kalau kadang-kadang pengen makan di luar, tidak ada uang, pengen coba rasa-rasa yang baru bukan dari makanan asrama, cuma lihat-lihat orang makan di warung Yaman begitu. Suka makan nasi mandil. Tiba-tiba ada ajakan, padahal cuma bicara dalam hati. Mar, kan saya dipanggil Muammar toh. Muammar, Mar, makan yuk. Di mana? Di sini di warung ini. Masya Allah, saya bilang. Cuma berdoa saja dan cuma bicara dalam hati, terus tiba-tiba Allah kabulkan. Ibu pernah merasakan seperti itu? Pernah. Pengen sesuatu tapi karena keadaan belum bisa kesampaian. Tiba-tiba dikasih hadiah dengan hal yang kita inginkan. Pernah? Jangan salah ibu, bisa jadi itu ada doa orang tua kita. Ada selipan doa orang tua untuk kita. Sehingga keinginan-keinginan kita itu mudah terkabul. Sama seperti mama saya tadi. Ketika anak-anaknya pada sekolah di luar, pada mondok, beliau itu rajin sekali sedekah makanan. Ketika ditanya apa, dibilang, semoga anak-anakku di luar sana tidak kelaparan. Ada juga yang bantu mereka. Dan saya rasa itu. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pentingnya kita ketika tidak mampu untuk menjaga anak kita yang sedang sekolah jauh dari kita itu 1 kali 24 jam. Kan mungkin Ibu Irma anaknya di pondok kurang mau ikut terus dengan telepon. So di mana? So bagaimana? So makan atau tidak? Sedangkan anak-anak ini cuma bisa baca telepon di HP dan HP itu cuma ada di wartel. Kan tidak mungkin 1 kali 24 jam anak itu di wartel terus, tidak ada belajar, tidak ada mengaji, tidak ada sholat. Tidak mungkin kan? Maka ketika kita tidak mampu untuk menjaga mereka 1 kali 24 jam, titipkan kepada yang maha menjaga. Titipkan kepada yang maha melindungi lewat doa, lewat amal-amal soleh kita. Dan yakinlah bahwa Allah pasti menjawab, menijabah itu semuanya. Terus yang belum punya anak bagaimana? Menikah. Kalau sudah menikah belum dikaruniai, berdoa supaya dikaruniai. Tidak ada susah. Betul tidak? Itulah. Masya Allah. Ini kalau di RI, kalau di pondok pesantren kan kalau mau mencuci atau bergantian, kalau mau mandi, kalau di RI tidak. di mana RI ini? Di Sabilicare. Sabilicare. Di situ. Yang Menginsidi. Sabilicare anak saya di situ. Oh, mungkin dia punya kamar mandi banyak. Dia punya fasilitas disediakan betul-betul. Makanya tidak ada antri. Jadi kayak grupnya itu 1 kamar 5 orang, 1 kamar 5 orang, ada kamar mandi sisa-sisa. Oh, bagus itu. Bagus. Cuci. Wih. Bagus itu. Alhamdulillah. Kita juga kalau misalkan nggak tengok orang tua tidak boleh kita kasih jajan untuk anak. Jadi Jadi memang ada donatur yang lokasi di situ. Jadi difasilitasi anak itu tidak untuk beli terus dan jadi dia bisa menghemat atau bagaimana karena disediakan
Bagus itu. Memang saya pernah dengar sih kalau misalnya pondok-pondok sekarang itu makin modern. Anak-anak itu di setting sedemikian rupa supaya fokus belajar tok, fokus menghafal tok. Jadi urusan mencuci dipermudah, disediakan fasilitas laundry atau disediakan fasilitas mesin cuci, kamar mandi, mau buang hajat, buang air dan lain-lain dipermudah juga, tidak perlu ngantri. Jadi memang saya pernah dengar ada konsep-konsep pondok yang seperti itu saat ini, dan alhamdulillah itu di beberapa hal sangat-sangat memudahkan, ya kan? Insya Allah semoga semua anak-anak yang sekolah di pondok, anak-anaknya ibu-ibu juga khususnya, semoga Allah kasihkan kekuatan dan juga betah sampai lulus. Kemudian ibu-ibu yang anaknya mau siap-siap lanjut ke pendidikan setelahnya, saya sarankan masuk pondok. Masuk pondok. Karena pendidikan paling tinggi di pondok juga. Ada hal lain, Ibu. Lihat bagaimana keadaan sekarang. SMA, SMK, SMP. Tidak usah SMP. Terlalu jauh. Saya pernah dengar SD di Pom BW situ orang coba Fox. SD Pom BW dekat sini, jalan setiap hari saya kalau mau ke kampus ada SD itu sebelah kanan. Ada orang tua menyampaikan ke saya, khawatir saya dengan pergaulan anak-anak di lingkungan sini le. SD coba Fox. SD ini Ibu. Subhanallah. Makanya saya ingin cerita. Saya ini kan baru datang dari Poso, PP. Kemarin subuh saya berangkat naik motor sendiri karena ada undangan acara sujud syukur 100 tahun pondok saya di Tokorondo. Maka saya putuskan untuk berangkat sendiri naik motor. Saya berangkat habis subuh, kemudian pulangnya tadi malam habis selesai sholat maghrib berjamaah di pondok. Saya jamak qashar, takdim, isya 2 rakaat, habis itu saya pulang. Pulang di perjalanan, alhamdulillah tidak ada kendala, cuma masuk sausu mengantuk sedikit. Mengantuk sedikit, saya singgah cari masjid, tidur sebentar. 15 menit, 20 menit saya tidur, lanjut lagi. Alhamdulillah masuk Palu itu, masuk di Tawaili jam 12 malam. Jadi memang kayak Bang Toyib dan kayak Bang Toyib, pergi pagi pulang malam. Tidak ada ketemu matahari di jalan. Kecuali ketika sudah masuk tinggi-tinggi, tapi pas keluar dari rumah sama mau balik ke rumah tidak ada ketemu matahari. Sana rasa kayak Bang Toyib kita ini begitu. Allahu Akbar. Nah, ketika saya masuk Palu, saya itu pengen biasanya dari jalur 2 ke arah Untat, saya biasa naik di situ. Dari arah Tondo naik belok kiri di jalur 2 Untat. Tapi malam itu saya pengen cari jalan rame. Jadi saya lewat depan Citraland, potong nanti di Undata belok kiri. Bukan Undata, setelah Undata Muhammadiyah Unismu. Ya kan? Lewat Hang Tua itu, lewat Hang Tua. Saya pengen di situ karena saya lihat motor ini dia punya fan belt, soba kedip-kedip. Aduh, saya khawatir kalau putus di tengah jalan, tidak ada yang dorong, tidak ada yang bantu kalau misalnya lewat jalan sepi. Makanya saya putuskan lewat jalan yang rame. Jadi lewat selesai Unismu, pas saya lewat di Unismu situ, mau ke arah Hang Tua, saya lihat, kenapa ini dari arah berlawanan banyak sekali motor. Anak-anak muda, cowok cewek, ada yang baku bonceng, ada yang sendiri-sendiri. Anak-anak ya umur-umur 20-an tahun atau awal-awal 20, rame. Jam 12 malam ini, saya bilang. Saya lihat jam di motor juga, tidak salah jam 12 malam ini. Tapi kok dari arah berlawanan rame sekali anak-anak itu. Motoran. Mungkin orang ada kumpul-kumpul, Ustaz. Kok ada yang ketawa lah. Ya biasa anak-anak muda kalau bawa motor sendiri di jalan, macam orang yang punya jalan, orang kira orang bayar pajak. Atau orang kira cuma orang yang urus itu jalan atau bayar pajaknya itu jalan. Padahal orang lain juga. Asik sendiri dengan orang punya dunia. Saya bilang,
di tempat saya kuliah di Sudan, itu perempuan keluar di atas jam 8 malam atau setelah sholat isya itu aib. Kalau masih ada perempuan sendiri berdua naik angkot jam 9 malam itu aib. Ya, kita tidak bisa samakan lah di negara Arab dengan di sini. Tapi pantas tidak menurut ibu-ibu perempuan keluar naik motor berdandan bagus itu ketawa ketiwi jam 12 malam? Anak perempuan, anak cewek, kira-kira bagus atau tidak pandangan seperti itu? Ibu-ibu ini kan pernah cewek ya? Atau ibu lahir langsung besar begini? Ya. Menurut ibu-ibu bagaimana kalau ada cewek-cewek begitu? Bagus atau tidak? Tidak bagus. Masih mending kalau orang baku bonceng cewek dan DP teman. Kalau so dan DP cowok kong bapolo juga tengah malam. Kakak tawa pakai baju rapi-rapi, memang kayak habis hangout gitu. Dan ibu tahu apa itu hangout? Hangout itu hanger. Kayak habis kongko begitu, dan kayak habis kongko. Kayaknya memang ada kegiatan. Tapi subhanallah itu di sepanjang jalan Hang Tua rame. Tidak biasanya jam 12 malam begitu. Makanya saya penasaran kan. Saya tetap jalan seperti arah rute saya yang niatkan dari awal. Saya mau lewat Setiabudi, kemudian nanti saya ambil jalan ke arah Cikditiro. Biasa rute perjalanan saya kalau pulang antar zaujah, antar istri. Cikditiro nanti saya ambil lewat Veteran, naik lewat nanti Jalan Mamara. Saya mau niat begitu. Selesai jalan Hang Tua, saya naik lagi ke atas ke Setiabudi, masih rame. Ada apa ini? Saya kira mungkin kan cuma anak-anak sekitar Hang Tua kumpul di kafe begitu. Nah, disitulah pas saya lewat jalan Veteran, kan ada tembusan balai kota situ. Wow, di situ lebih rame. Kongso ada yang pakai celana jeans ketat. Sote bisa dibedakan ini orang pakai celana atau tidak. Pakai kemeja juga, bukan kemeja, kaos. Pakai kaos juga ketat, rambut segala rupa tidak ditutup pakai jilbab, kong berkerumpul, ketawa-ketawa, hahaha. Kong di bawah sana so ada juga laki-laki senyum-senyum. Aduh ya Allah, berarti habis ada kegiatan di ala balai kota ini. Saya bilang begitu. Habis ada kegiatan. Saya tidak tahu kegiatannya apa. Apa? Ada konser. Oh alah. Ini sebentar ini kan baca doa. Iya, barusan dapat bunga di taris. Ya. Ini ibu-ibu boleh sependapat, boleh tidak dengan saya. Tapi kalau saya pribadi, sesuatu yang baik itu tidak seharusnya dicampurkan dengan sesuatu yang batil. Karena Allah sudah berfirman, wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan telah datang kebenaran setelah kebatilan itu hilang. Berarti syarat dari Allah supaya kebenaran itu ada, yang pertama batil harus dihilangkan sepenuhnya. Maka tidak akan pernah bisa berduduk barengan, tidak pernah akan bisa duduk berbarengan antara batil dan hak. Antara konser dengan baca doa tidak akan bisa duduk berbarengan. Kalau kita ingin mengharapkan keberkahan untuk kota ini, dan semua kita berharap itu, kenapa tidak doa saja full sehari 2 hari, undang acara tabligh akbar, habaib banyak sekali di luar sana, undang kesini yang dari Jawa, selesai. Kenapa mesti ada konser-konsernya juga? Akhirnya kan yang didapat tengah malam ini perempuan so keluar tengah malam, so apa segala rupa orang bikin, so tahu apa. Tidak sepi itu jalan, dan mulai dari Hang Tua saya masuk sampai ke Veteran. Nanti mau pertigaan Garuda arah ke Veteran atas baru sepi.
itu full sama anak-anak muda keluar dengan segala macam atribut-atributnya. Ini jam 12 malam, bukan jam 8 malam ini. Ya Allahu a'lam. Itu pandangan saya sih, antara hak dan batil tidak akan pernah bisa duduk berbarengan. Sama kasusnya kalau ada orang baca Quran terus di sampingnya putar lagu dangdut. Tidak akan pernah bisa serasi, dipertemukan tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Makanya saya itu jengkel sekali kalau pas lagi baca Quran kok ada suara musik tungtang 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 samping saya. Jengkel sekali. Saya tidak suka, langsung saya bilang matikan. Kalau misalnya itu tetangga, kalau cuma bisa dikasih tahu, saya mau kasih tahu. Cuma sayangnya itu acara biasa kadang-kadang 10 blok dari rumah. DP suara sampai di rumah. Begitu dan atau bahkan BTN sebelah. Tapi DP lagu menyanyi sampai di rumah. Subhanallah. Itulah zaman potret zaman sekarang. Itulah potret zaman masa kini, bahwa ujiannya semakin banyak, ujiannya semakin besar. Saya tanya ke ibu nih, bandingkan anak-anaknya ibu sekarang dengan umur ibu ketika dulu. Kalau disuruh mengaji lebih mudah mana? Yang Islam nih, yang Islam. Lebih mudah dulu, belum ada HP, belum ada yang melalaikan. Bahkan anak-anak itu lebih suka pergi ke TPQ, dari sore memang so pergi. Biar teh disuruh so pergi sendiri. Betul tidak? Sekarang anak-anak hama susah mau disuruh pergi mengaji. Mari duduk Ustazah Devi. Masya Allah, kita orang ini tidak bisa mengalihkan pandangan dari antum karena Masya Allah besar sekali. Ustazah jangan tersinggung ya, saya bercanda loh. saya itu pilih-pilih kalau orang bercanda, dan kalau orangnya suka bercanda saya juga bercanda dengan beliau gitu. Tapi kalau tadi misalnya Ummu Farhan atau Ummu Zarulin, tidak mungkin saya bercandai begitu. Sudah pulang dari luar kota saja? Ada acara apa di luar kota? Yang Om masih kemarin itu? Banyak betul. Keluarga juga sakit atau tabrakan lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dan? Om, kakek, tante. Kita doakan semoga almarhumah diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, kemudian dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburannya itu sebagai taman dari taman-taman surga, dan bukan dijadikan sebagai lubang di antara lubang-lubang neraka. Al-Fatihah. Baik, saya lanjut. Sampai di mana saya tadi ya? Sampai di mana saya tadi? Bukan, sudah lewat itu. Potret ya, mengaji. Potret masa kini. Bagaimana tantangannya itu berbeda dengan masa dulu. Bagaimana ujiannya itu berbeda dengan masa dulu. Makanya Ustadz saya itu pernah bilang, beliau punya sekolah besar dan sudah nasional, cabangnya banyak di Indonesia. Beliau itu kadang-kadang suka menyindir kalau ada orang tua ngelapor, Pak Ustadz, itu anak saya bagaimana ya? Kalau misalnya nanti disuruh harus ikut hafalan begini, apakah dia mampu tidak ya? Padahal kalau saya dulu tidak begitu loh. Kalau saya dulu itu kata-kata kalau saya dulu. Pertanyaannya beliau baliki seperti ini.
Ibu siapa sampai harus dijadikan acuan? Lihat masa sekarang, apakah lebih baik atau tidak? Gitu, beliau baliki begitu. Lihat masa sekarang, lebih baik atau tidak? Maka jangan pakai acuan di zaman ibu dulu. Kalau kita ingin merubah apa yang sudah terjadi dari kerusakan di masa sekarang, jangan pakai cara yang dulu. Ibarat kata ini, kerusakan di umat Islam seperti pohon besar yang sudah sakit dan mengakar jauh ke bawah. Tidak ada cara lain kecuali dicungkil, dibuang, ganti tanam pohon baru. Kalau mau ditanam pohon di atas akar yang sudah sakit itu, tidak akan bisa tumbuh. Tidak akan bisa tumbuh. Cara satu-satunya adalah cungkil, buang, ganti tanaman baru. Maka begitu juga dengan pendidikan saat ini. Melihat bagaimana kerusakan yang angkat tangan sudah. Lebih parah dari masa kita dulu. Bahkan mungkin ibu-ibu di masa dulunya ketika anak-anak lebih religius lagi mungkin daripada masa saya. Mungkin ada yang masanya itu pergi mengaji bawa-bawa obor, bawa-bawa lentera begitu. Di Gorontalo bagaimana Apa Gorontalo ini terkenal dengan obor? Kalau ada apalagi kalau maulid begini kan biasa ada pawai obor toh? Iya? Oh, saya kira di Gorontalo. Aduh. Saya kira di Gorontalo. Gitu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling pertama yaitu jangan bandingkan anak-anak kita itu mendidiknya sama dengan cara kita dididik dulu. Jangan. Harus beda, harus baru. Karena kalau mau pakai cara kita, lihat sekarang hasilnya seperti apa. Ketika kita sudah besar, kita sudah dewasa, sudah jadi orang tua, bagaimana anak-anak? Tambah bagus atau tidak? Bukan karena pola pendidikan, bukan semata-mata karena pola pendidikan kita yang salah, tapi tantangan itu makin besar. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Dulu tidak ada medsos, sekarang ada medsos. Dulu orang kalau mau bahas selfie itu kamera dikasih putar begini. Dia tidak tahu bagaimana hasilnya ini, mau bagus kah, tidak kah? Sekarang biar tidak perlu putar kamera bisa selfie. Iya kan? Maka ketika tantangannya besar, cara penanganannya pun juga harus berbeda. Tantangannya baru, jangan pakai cara lama. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dan ingat, tidak akan terjadi perubahan sebelum kita mulai merubah diri sendiri. Mustahil perubahan keadaan itu akan datang ketika kita tidak mau merubah diri. Ketika kita tidak mau mulai merubah diri, mustahil perubahan itu akan datang. Karena Allah sendiri yang menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. 13 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Jadi kalau ingin ada perubahan dari anak-anak kita, rubah diri sendiri dulu. Lihat bagaimana ibadah kita. Lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran setiap hari. Ada kemajuan atau tidak? Kita berharap anak-anak rajin pergi mengaji, tapi kita tidak pernah memberikan contoh kepada mereka untuk mengaji di rumah. Tanyakan sama diri kita sendiri, bagaimana interaksi saya dengan Al-Quran? Sudah rutinkah tiap hari? Bapak, Ibu, saya sampaikan, ini nasihat buat saya dan juga buat kita semuanya. Jangan sampai satu hari kita itu terlewatkan tidak baca Al-Quran. Walau cuma mungkin 3 ayat, 5 ayat. Semampu kita. Yang masih kelas Iqra 1, Iqra 3, atau Iqra 4, jangan minder. Baca saja walaupun
belum benar semua. Baca. Kenapa? Al-Quran itu akan memberikan pengaruh pada pribadi dan juga diri kita. Al-Quran ini sifatnya baik, maka orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan tertular baik. Rasulullah berkata seperti ini dari hadis Al-Bukhari, dari hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Rasulullah, in mathalul mu'mini alladzi yaqra'ul qur'ana kamathalil utrujjah. Jadi ada 4 tingkatan. Rasulullah memberikan gambarannya tentang orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, orang mukmin, orang beriman, kemudian dia baca Quran, itu seperti buah lemon. Utrujjah itu adalah buah lemon yang wanginya itu harum, rasanya manis. Lemon apa itu? Lemon apa itu? Istri saya tahu ini. Iya, yang dibikin salad itu. Lemon sangkis. Kalau bahasa Indonesianya jeruk. Kalau bahasa Posonya itu mau jeruk, mau lemon, dibilang lemon semua. Lemon jeruk. So itu orang ini orang Poso gitu. Mau jeruk kah, mau lemon kah, mau jeruk Bali kah, dibilang semua lemon. Kurang bilang ada lemon cuy, ada lemon ini, lemon itu, ada lemon nipis, ya begitulah. Ya budaya. Tidak ada masalah dalam hal itu. Nah, jeruk sangkis nih Bu, jeruk sangkis dimakan manis. Kemudian ketika dipencet begini kulitnya, aromanya harum. Coba deh habis ini. Tapi masing-masing ya beli jeruk sangkisnya. Soalnya tidak ditanggung mualaf senter. Jadi ketika kulitnya itu diperas kan biasa mengeluarkan kayak cairan sedikit-sedikit. Itu wangi, dan ketika dimakan manis. Itulah kata Rasulullah perumpamaan orang yang beriman dan juga membaca Al-Quran. Memberikan pengaruh. Tutur katanya jadi baik. Tidak sembarangan kalau mau bicara. Tidak keluar kebun binatang dari mulutnya. Gibah pun sudah mulai dia rem-rem. Aduh ini gibah. Gitu. Pas mau bicara, aduh jangan gibah ini. Secara otomatis tak berhenti. Gitu. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ada orang beriman, kemudian dia juga baca Quran tiap hari. Bacaannya, tutur katanya bagus, tingkah lakunya bagus, amalannya pun bagus. Terus orang beriman tapi tidak baca Quran, seperti apa? Disampaikan oleh Rasulullah seperti kurma, katamr, seperti kurma. Kurma tuh manis, khasiatnya banyak kalau dimakan, tapi kalau dicium ada baunya tidak? Tidak. Begitu juga orang yang beriman tapi tidak mendawamkan. Dawam itu apa ya? Mengkonsistenkan untuk baca Quran tiap hari. Sifatnya seperti kurma, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, tapi baiknya untuk dia sendiri. Orang lain susah-susah mau dapat kebaikan dari dia. Susah-susah untuk bisa dapat kebaikan dari dia. Kan ada ya Bu, ada ya orang-orang itu yang kita lihat saja, dia tidak bicara, kita sudah langsung termotivasi. Ada ya orang seperti itu ya, termotivasi untuk beramal soleh, termotivasi untuk berbuat baik. Ada orang seperti itu yang cuma dilihat saja.
Kita langsung ikut jadi semangat pengen bisa beramal soleh. Nah, jadi ibarat orang beriman tapi tidak baca Quran tiap hari, itu seperti kurma. Golongan yang ketiga, orang fajir. Waliyazubillah, astagfirullah. Orang fajir ini orang yang berdosa, ahli maksiat. Ahli maksiat tapi baca Quran. Ini ibarat kata gaspol rem, sholat terus, maksiat juga jalan terus, gitu. Sholat jalan terus tapi maksiat juga jalan terus. Gaspol remblong. Karena kan sholat itu sifatnya tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu sifatnya adalah menjadi perisai bagi kita untuk tidak melakukan dosa. Maka bagaimana kita mau tahu sholat kita diterima atau tidak? Lihat apa yang kita lakukan setelah sholat. Masih berbuat dosa atau tidak? Ketika masih berbuat dosa, berarti bisa jadi sholat kita tadi belum sepenuhnya diterima Allah. Tapi ketika antara jarak dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang setelahnya, kita itu betul-betul terjaga dari semua perbuatan dosa, bahkan yang kecil sekalipun kita hindari. Itu bukti yang Allah tampakkan kepada kita bahwa sholat kita yang tadi kita lakukan sudah diterima Allah dengan baik. Karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran jelas gamblang bahwa sholat itu perisai. Sholat itu yang menghalangi seseorang berbuat keji dan mungkar. Maka kalau masih ada orang sholat tapi juga maksiat jalan terus, wal iyazubillah, bisa jadi sholatnya masih salah. Maka tidak aneh ketika disangkut pautkan dengan hadis tadi loh Bu. Kata Rasulullah apa? Ada orang ahli maksiat tapi juga baca Quran. Tidak aneh, dan itu memang ada. Kata Rasulullah seperti apa? Seperti Raihanah. Apa Raihanah? Ibu tahu Raihanah? Raihanah itu penyanyi itu loh. Oh, ibu tahu dan juga. Raihanah itu kemangi atau sejenisnya seperti bunga lavender. Wangi kan? Harum toh? Dimakan pahit tidak? Sedikit pahit. Ada pahitnya. Intinya itu ada pahitnya. Ya kan? Kemangi itu kalau cuma dimakan mentah begitu tidak ditaruh sambal pahit. Coba deh kalau tidak percaya ibu bikin jus kemangi. Jangan pakai gula, jangan pakai susu. Cuma kemangi air saja. Terus minum, pahit. Pahit, tapi dia wangi. Begitulah Rasulullah memberikan perumpamaan orang ahli maksiat tapi juga baca Quran. Kedengarannya, tampaknya dari luar bagus, tapi dalamnya rusak. Makanya ketika kita itu ya Allah cermin diri sendiri. Saya bilang diri saya ini. Kalau kita itu baiknya masih sebahagian, berarti kita belum termasuk ke karakteristik orang-orang yang soleh ataupun soleha. Rojulun soleh, laki-laki yang soleh, atau imro'atun solihah, wanita yang soleha itu adalah wanita yang baik keseluruhan, bukan sebahagiannya saja. Dia itu ada orang, tidak ada orang, baik. Sendiri ataupun banyak orang, dia baik. Maka saya itu selalu berkaca sama diri saya sendiri. Ketika istri saya yang menasehati, mengingatkan saya bilang, ya Allah, jangan sampai saya ini orang-orang munafik yang mungkin hanya tampak baik di luar, di dalam tidak baik. Ya Allah ampuni saya, ya Allah saya mau berubah. Kapan dikatakan seseorang itu soleh atau dikatakan wanita itu solehah? Ketika dia baik keseluruhannya, bukan sebahagiannya.
Jadi itu. Yang ketiga tadi apa? Orang ahli maksiat tapi baca Quran, seperti daun kemangi, ya kan, atau daun lavender, kan mereka sejenis itu. Kemangi atau lavender, wanginya harum tapi dalamnya pahit. Gitu. Kemudian bagaimana kalau ahli maksiat tidak baca Quran sama sekali? Kata Rasulullah, seperti itu kalau dibilang, saya coba tadi ketik bahasa Arabnya, kemudian keluar di Wikipedia bahasa Indonesia itu dibilang melon Abu Jahal. Coba deh ibu sekarang ketik melon Abu Jahal, cek di Google bu, silakan. Melon Abu Jahal. Ada keluar Rizky? Ada keluar? Ada? Ada? Ada gambar tumbuhan situ? Ya, itu dia. Itu sejenis timun gurun, Bu. Timun gurun. Melon Abu Jahal. Kenapa dibilang melon Abu Jahal? Dia ini banyak hidup di daerah gurun. Dia itu baunya tidak sedap, rasanya pun tidak enak. Dapat Ummu Zarwa? Ada di gambar melon Abu Jahal? Ustazah Dwi ada? Ada gambarnya? Itu. Ustazah Devi ada? Ada ya Ibu Desi? Belum dapat? Iklannya banyak sekali. Terus yang keluar kemarin iklan apa? Iklan pinjam online. Iklan pinjam online ini. Subhanallah. Bagaimana tidak merusak apa-apa ini dan karena orang yang ingin merusak umat Islam itu mereka 100% pagi siang malam tidak berhenti merusak. Terus kita ini yang mau dijadikan target korban, kalau tidak berlindung 100%, tidak melawan 100%, akan jatuh. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menjatuhkan umat Islam, menjerumuskan umat Islam, tidak pernah istirahat. Pagi, siang, malam, di HP, di media sosial, dimanapun. Mereka berusaha sekeras-kerasnya. Terus kita yang sudah sadar-sadar ini jadi target, jadi korban, tidak mau melindungi diri juga 100%, pasti kena. Pasti jatuh. Makanya apa yang harus dilakukan? Melindungi diri, melindungi keluarga. Dekatkan mereka dengan Al-Quran, dekatkan mereka dengan agama, dekatkan mereka dengan sholat. Nah, itulah tadi saya bilang melon Abu Jahal itu. Perumpamaan ahli maksiat tidak juga suka baca Quran. Baunya tidak enak, rasanya juga tidak enak. Mau ketemu orang selalu menghindar. Kenapa? Kalau ketemu pasti orang dapat getahnya. Dikata-katailah, dimarahilah, diapalah. Tingkah lakunya juga kasar lah. Tidak ada yang bagus deh. Kan ada orang seperti itu toh, yang ingin sekali kita hindari, tidak mau ketemu. Betul tidak? Ada orang seperti itu. Atau bertanya, jangan-jangan saya yang dihindari orang. Kalau saya yang dihindari orang, berarti saya tanya, aduh berarti ada yang salah dengan saya ini. Kenapa saya dihindari? Jangan-jangan bicara saya terlalu frontal. Jangan-jangan tingkah laku saya tidak bagus. Gitu. Maka
Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika melihat fenomena semalam itu, saya bilang ini anak-anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ada andil orang tua, walau mungkin cuma sekian persen, sampai mereka bisa keluar bebas malam-malam seperti itu. Pasti ada usaha peran orang tua di situ. Entah orang tuanya mungkin mengizinkan, atau orang tuanya tidak tegur, atau orang tuanya memang masa bodoh juga. Saya tidak tahu. Tapi ketika berharap anak-anak tersebut, generasi tersebut yang lebih mudah dari saya mau berubah, yang pertama harus dirubah adalah diri saya dulu sebagai orang tua. Karena Allah sudah menyampaikan tadi, tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri dulu. Maka ketika kita berharap memiliki anak yang soleh, kita dulu disolehkan. Diri kita dulu disolehkan. Tanya bagaimana interaksi saya dengan Al-Quran setiap hari, sudah atau belum? Tanya bagaimana wirid yang sudah saya lakukan, ada enggak saya punya wirid tiap hari? Zikir pagi petang saya ada tidak? Biar cuma subhanallah saja, dan subhanallah 10 kali, subhanallah 10 kali di waktu pagi atau di waktu sore. Yang penting istiqomah, itu lebih baik daripada ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar pagi hari Senin. Kapan lagi bacanya? Sore hari Ahad. Nah, seminggu sekali. Bacanya 100 kali. Iya kan? Kan sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu Ulfa. Waalaikumsalam. Mari Om. Masya Allah. Sehat Ibu Ulfa? Om sehat? Jadi ibadah sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Tadi contohnya saya bilang kita jaga waktu pagi, waktu sore baca biar cuma subhanallah misal 10 kali, itu lebih baik jika dilakukan setiap hari. Kalau mau dibandingkan orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kapan dibacanya? Sepekan sekali. Baca Senin pagi, habis itu bolong. Nanti dibaca lagi kapan? Ahad sore. Padahal kalau mau diamalkan tiap hari bacaan itu, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di waktu pagi 100 kali, maka dia akan mendapatkan yang pertama, dihapuskan 100 kesalahannya. Yang kedua, mendapatkan 100 hasanat, 100 kebaikan. Yang ketiga, diberikan perlindungan dari gangguan jin dan juga sihir sampai waktu sore hari. Kalau dia baca di sore hari 100 kali lagi, dilindungi sampai waktu pagi hari. Kemudian yang keempat itu adalah diberikan pahala seperti membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Pahala membebaskan budak ini setiap persendiannya itu akan bernilai pahala bagi kita jika kita membebaskan satu orang budak. Itu dari keturunan biasa. Maka bagaimana kalau ini keturunan Nabi? Otomatis lebih besar dong pahalanya. Jadi itu hadiah dari saya yang pertama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Di waktu pagi, di waktu sore. Kalau belum mampu dengan kesibukan aktivitas di kantor, di rumah, jaga anak, memasak, di pekerjaan, untuk bisa zikir pagi sore petang, pagi sore,
luangkanlah sedikit waktu untuk bisa membaca itu 100 kali. Semoga kita bisa dapat manfaatnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, membahas tentang interaksi kita dengan Al-Qur'an. Saya kemarin ketika di Poso menghadiri acara sujud syukur 100 tahun pondok, itu pondok mengundang Profesor Hairil Anwar. Rumahnya orang Palu sini. Rumahnya itu di depan Mes Pemda Poso. Jalan apa itu ya? Samratulahnya tuh mungkin sini kan? Samrat. Depan Mes Pemda Poso rumah beliau. Itu beliau menyelesaikan studinya yang terakhir di Jerman. Jadi memang guru besar betul, guru besar ekonomi di Unpad. Prof. Hairil Anwar. Beliau ternyata alumni sama alma mater dengan kami, tapi beliau alumni tahun 74. Belum lahir saya bilang 74 ini. Beliau sudah tamat SMA atau saya belum lahir gitu. Beliau kasih nasihat satu yang saya tandai betul-betul itu ketika beliau bertanya kepada kami semua para hadirin yang hadir dan juga kepada santri dan santriwati, siapa yang pernah khatam baca Quran dengan artinya? Ada? Ada? Pernah Ibu Desi? Alhamdulillah. Ibu Desi berarti lebih baik dari saya, Masya Allah. Masya Allah. Jujur saya Bu, sampai umur-umur begini, so tua begini, belum pernah saya khatam dengan arti. Jujur, belum pernah saya khatam dengan arti. Makanya saya setelah mendengar nasihat itu kemarin dari beliau, saya mau mulai dari juz 1 lagi, saya mau baca dengan artinya. 3 bulan. Pertanyaan saya nih, kita semua sudah ada ini yang sudah melakukan, alhamdulillah, tidak perlu cari orang-orang jauh. Ada ndak perubahan yang Ibu Desi dapatkan dari membaca Al-Quran di dalam kehidupan Ibu Desi? Ada. Solusi-solusi dari permasalahan? Ada. Saat membaca terjemahannya. Kita orang ini kasihan bukan orang Arab. Baca Al-Quran tidak bisa langsung paham. Apa dibilang itu? Makanya mukjizatnya Al-Quran sama kita itu belum 100% turun. Tapi ketika kita coba pahami artinya, saya yakin, saya percaya bahwa semua solusi dari permasalahan kehidupan kita itu sebenarnya sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, cuma kita kurang teliti. Cuma kita yang kurang teliti. Maka saya mau tantang ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, 1 pekan ini. Coba setiap hari luangkan waktu baca Quran plus artinya. Semampu ibu. Bisanya 10 ayat sehari, 10 ayat tapi dengan arti. Bisanya 2 lembar 1 hari atau 1 juz 1 hari, lebih baik tapi dengan arti. Dan rasakan bagaimana Al-Quran memberikan mukjizatnya dalam kehidupan Bapak Ibu. Silahkan dicoba. Saya juga mau coba 1 pekan ini. Insya Allah nanti kajian hari Sabtu pekan depan saya mau tanya, bagaimana? Ada yang sudah amalkan? Saya hafal muka-mukanya ini semua kok. Ibu Ulfa, Umu Reski, istri saya, Ibu Desi, Ibu Hesti, Ibu Anas, Mama Anas, Umu Ana, kemudian Ibu Irma, kemudian Ibu Lika, kemudian Ustazah Devi, Ustazah Dwi, Umu Zarwali, Pak Heri, ada Om juga, Masya Allah sudah berkesempatan hadir hari ini. Ada Reski. Insya Allah Sabtu depan sore saya mau tanya ulang. Ini saya hafal mukanya ini. Ada ndak Al-Quran memberikan perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu setelah mencoba membaca dengan artinya selama 1 pekan? Kita coba dulu sama-sama. Siap Bapak Ibu? Siap.
Tidak usah. Tidak usah. Misal jangan-jangan kalau saya mau tentukan, siapa tahu Ibu Anita sudah ada bacanya di juz 13 hari ini, mau lanjut dan begitu. Maka silakan mau baca juz berapa saja. Atau Ibu Ulfa mau buka set langsung kebukanya juz berapa, nah, coba baca itu saja. Jadi teman saya itu biasa punya metode, kata beliau, garputala. Garputala. Jadi kalau lagi ada masalah, beliau itu buka Al-Quran, tidak tahu mau buka halaman berapa, juz berapa, surat apa. Buka saja, dia baca, dia lihat terjemahannya, dan beliau sampaikan ke saya, selalu ada solusi dari masalah saya. Gitu. Seakan-akan Allah memberitahu, ini loh jalan keluarnya. Yang penting ya, yakin. Kalau tidak yakin, tidak mau jadi nih barang. Kalau tidak iman, itu kan yakin itu sama dengan iman. Percaya itu sama dengan iman. Kalau tidak diimani, tidak akan jadi. Kenapa ibu mau minum obatnya resep dokter? Karena percaya sama dokter. Coba yang tidak percaya sama dokter, biar dikasih obat, dia tidak minum itu. Betul tidak? Lebih percaya mungkin ramuan-ramuan kayak daun mayana direbus, atau mungkin daun paria atau apa, atau daun pepaya, dan dia minum itu, dia juga sembuh. Ini kan semua soal sugesti. Ini semua soal kepercayaan dan keyakinan. Maka ketika kita kalau memang yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, coba dibaca setiap hari dengan artinya dan rasakan petunjuk apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah sudah bilang, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal linnas." Inilah buku, itulah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Poin kedua yaitu tentang petunjuk. Baca Al-Quran dengan artinya. Poin ketiga, masih membahas tentang kisah perjalanan saya pulang dari Poso tadi malam. Saya ingin mengangkat ayat di Quran surah At-Tur, Quran surat 52 ayat 21. Quran surat 52 ayat 21. Ayat 21. 5221. Walladzina taba'athum walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Sudah dapat ibu-ibu? Sudah dapat? Artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ustadz saya menjelaskan tentang ayat ini. Gambarannya seperti ini. Jika ada orang tua beriman kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan alhamdulillah anaknya juga beriman, baik pula, meninggal pula dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ketika didudukkan di surga, itu derajat orang tuanya lebih tinggi daripada surga yang didapat sama anaknya. Dan jarak antara surga-surga itu bagaikan langit dan bumi. Surga ini kan bertingkat-tingkat. Surga ini bertingkat-tingkat. Orang yang ahli sedekah ada surganya,
Orang yang ahli puasa ada surganya, orang yang ahli tahajud ada surganya, orang yang menjaga kemaluannya ada surganya. Maka beruntunglah yang bisa melakukan semuanya. Orang yang jaga sholat ada surganya, semua ada tingkatannya di surga. Nah, ini ada gambaran dari ayat ini. Orang tuanya soleh, anaknya kurang dikit solehnya. Akhirnya ketika didudukkan di surga, anaknya itu ada di level lebih bawah daripada surga milik orang tuanya. Kemudian orang tuanya berkata kepada Allah, "Ya Allah, mana anak saya yang dulu sama-sama di dunia? Mana anak saya yang dulu sama-sama di dunia? Kemana dia? Seandainya dia juga bisa merasakan kenikmatan yang sama yang saya rasakan saat ini." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya akan mengangkat anak tersebut untuk bisa sama-sama satu tempat tinggal dengan orang tuanya. Begini, saya mau tanya ke Bapak Ibu yang masuk pondok, Ibu Irma, anaknya di pondok toh. Kalau ibu makan enak, ingat anak tidak? Ingat. Ya Allah, kita pe anak di pondok makan apa Kita di sini makan ayam atau ikan bakar atau misalnya uta dada begitu. Kita pe anak makan apa di sana Kalau orang tua yang baik, mestinya dia ingat anaknya. Itu baru konsep dunia loh, Bu. Itu baru konsep dunia. Bagaimana konsep surga? Yang orang-orang masuk di dalam itu sudah orang-orang pilihan, hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada iri. Otomatis ketika dia masuk surga, anaknya tidak sama-sama dengan dia, padahal dulu di dunia sama-sama, dia sedih. Sedih. Nyari dia, mana anak saya, mana anak saya. Berdoa sama Allah, ya Allah, seandainya anak saya juga bisa sama-sama dengan saya di sini. Diangkatlah sama Allah. Ini inti dari kajian kita hari ini. Sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Coba tolong bacakan Ustazah Devi. Minta tolong. Boleh Al-Qur'an Arabnya dulu, baru artinya. Iya, 5221. Wattaba'at. Ustazah Devi biasa kalau mengaji sendiri di sini saya dengar bagus kok, masya Allah. Kalau sore-sore biasa di sini pas nunggu ibu-ibu mengaji, masya Allah bagus loh. Ini pas di depan pura-pura. Oh, masya Allah, Ustazah Devi ini merendah sekali, masya Allah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Artinya Jodan, loncat Jodan langsung artinya Jodan. Setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Dari tadi panjangan yang dibaca oleh Ustazah Devi, arti yang panjang itu, ada satu kata yang saya tandai, iman. Orang tuanya beriman, anak-anaknya juga beriman, akan dipertemukan sama-sama di surga. Maka ini sekarang yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana mengajak anak saya di dunia ini supaya bisa sama-sama beriman, sama-sama bisa jaga sholat, sama-sama bisa jaga mengaji, sama-sama bisa jaga sedekah, sama-sama bisa jaga amalan-amalan yang juga saya lakukan. Belum dengar satu kali dua kali dikasih tahu, jangan berhenti, Bu. Doakan. Apa? Cambuk. Boleh orang tua cambuk anaknya, tidak ada masalah.
Orang tua cambuk anak tidak masalah. Jangan berhenti, didoakan. Kita tidak tahu doa kita yang mana akan dijabah oleh Allah. Mungkin, ini banyak loh kejadian, Bu. Banyak loh kejadian. Banyak sekali orang-orang yang berubah hidupnya itu menjadi lebih soleh saat orang tuanya sudah meninggal. Banyak. Banyak. Maka ketika kita mungkin saat ini kasih tahu mereka, masih mereka bantah, masih mereka lawan, jangan berhenti doakan. Kita tidak tahu doa kita yang mana yang diterima oleh Allah. Mintakan supaya mereka bisa meninggal dalam keadaan iman. Dalam keadaan iman. Ingat loh kata kuncinya 5221, iman. Percaya sama Allah. Kalau toh nanti misal di akhirat anak-anak itu tempatnya surganya lebih rendah daripada para orang tua, yakinlah Allah akan pertemukan sama-sama di surga yang sama. Allah akan naikkan mereka dengan kita. Apa gunanya hidup sama, saling menyayangi, saling mencintai di dunia, tapi tidak sama-sama di akhirat? Apa gunanya? Sumanganto. Sewaktunya memang 11:30. Kalau suami istri bisa depan. Sama, ini berlaku. Kode keras Pak Heri, bukan saya yang bilang. Berlaku untuk orang tua dan anak, suami dan istri, kakek dan cucu. Karena kata-kata zuriyah itu anak keturunan. Berarti bukan cuma sebatas anak, bisa jadi sampai cucu-cucu kita juga. Yang kita mungkin tidak tahu bagaimana besarnya, tapi karena kita doakan terus dan dia meninggal dalam keadaan iman, dipertemukan lagi sama-sama. Maka kebahagiaan apa yang bisa kita rasakan selain kebahagiaan yang sangat besar seperti itu? Bisa sama-sama dengan orang yang di dunia, orang-orang yang dicintai hidup sama-sama di dunia, dan juga bisa sampai sesurga dengan mereka. Maka toh selagi masih hidup, mumpung masih hidup, banyak-banyak kita menabung untuk akhirat. Banyak-banyak kita doakan orang-orang yang kita sayangi. Banyak-banyak kita dakwahi orang-orang yang kita sayangi. Dan saya ingin menutup kajian ini dengan sebuah ayat, wa walidiw wa ma walad. Ada di Quran surah Al-Balad. Al-Balad. Wa walidi wa ma walad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. 90 ayat 3. Quran surat 90 ayat 3. ayat 3. Kata-kata walid itu artinya ayah. Dan kata-kata walad itu adalah anak. Saya selalu dalam kesempatan kajian yang saya lihat itu lebih banyak hadir ibu-ibunya daripada ayahnya. Jadi memang di dalam hadis itu telah disebutkan banyak sekali keutamaan para ibu. Betul tidak? Kita orang pernah dengar kata-kata Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Tapi di ayat ini Bu, 90 Quran surat 90 ayat 3, Allah mengambil sumpah atas nama para bapak. Atas nama para bapak. Dan kalau sudah ada sesuatu makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah di dalam Al-Quran, itu berarti punya peran khusus, punya peran besar, punya peran penting.
Contoh ketika Allah menyampaikan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Coba kalau tidak ada matahari di dunia mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Setiap hari malam terus? Atau walaili idza yaghsha, demi waktu malam. Kalau tidak ada waktu malam, siang terus mau jadi apa? Enak atau tidak enak? Watini wazaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun. Kita tahu bagaimana manfaatnya masing-masing. Jadi setiap makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah di dalam Al-Quran itu karena bukan sebuah kebetulan, tapi ada peran besar yang Allah titipkan buat mereka di situ. Maka ketika Allah mengambil sumpah atas nama para bapak, disinilah Allah ingin menjelaskan tentang bagaimana fungsi peran seorang bapak di keluarga. Kalau hanya mamaknya saja yang solehah, bapaknya belum soleh, bagaimana mau bisa satu sehidup sesurga? Terus bagaimana bisa memberikan contoh yang baik ke anak? Ustadz saya itu pernah bikin gurauan begini ketika ada perkumpulan wali santri. Beliau lihat, ini kok yang lebih banyak hadir ibu-ibu daripada yang bapak-bapak. Beliau bilang, saya itu diajarkan sama oleh orang tua saya itu untuk berprasangka baik. Maka kalau yang lebih banyak hadir ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya, mungkin bisa jadi bapak-bapak di sini istrinya ada 3. Makanya banyak perempuan yang datang gitu. Langsung semua satu ruangan ketawa. Ketawa saat itu juga, ya Allah. Maka beliau katakan kepada kami, ini adalah sebuah kecelakaan pendidikan, kata beliau. Di saat ayah tidak mau ikut terjun langsung, berusaha mendidik dan memberikan contoh yang baik kepada anak. Padahal Allah sudah mengangkat nama ayah di sini. Allah sudah bersumpah demi nama para setiap ayah. Wa walidin wa ma walad, dan juga demi para bapak dan apa yang mereka lahirkan dalam beberapa tafsiran, dan apa yang mereka lahirkan. Apakah bapak-bapak melahirkan? Kalau secara medis tidak, tapi secara ideologi iya, secara pola pikir iya. Bapak-bapak melahirkan ideologi kepada anak-anaknya, pola pikir kepada anak-anaknya. Maka ibu-ibu yang sudah rutin mengaji diajak bapak-bapaknya ikut mengaji di sini, sama-sama mengaji supaya bisa seperti yang disampaikan oleh Allah 52:21 sehidup sesurga. Kuncinya iman, dan iman itu butuh pembuktian. Pembuktiannya itu apa? Amal soleh. Amal soleh. Tenang kok, kita di sini buka kelas mengaji untuk laki-laki. Waktunya Kamis Jumat ba'da maghrib. Mau mulai dari nol, silahkan. Banyak kok yang mulai dari nol. Banyak kok yang sudah mulai dari nol. Itu kelasnya di mana? Di Basuki Rahmat, Masjid At-Taubah, lorong kalau dari atas ini ya, sebelum Star Kitchen. Kalau saya bilang Star Kitchen, ibu-ibu pasti tahu. Tidak mungkin tidak tahu kalau dibilang Star Kitchen. Jadi kalau dari atas sebelum Star Kitchen belok kanan, ada tower, di bawah situ ada masjid, Masjid At-Taubah. Di situ ada kelas mengaji khusus bapak-bapak, mulai dari nol, setiap Kamis dan Jumat. Jadi kalau mau ikut mengaji situ boleh, gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun, hanya cukup datang luangkan waktu. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya sampaikan hari ini itu hanyalah curhatan saya dan apa yang saya dapatkan dari kejadian pulang dari poso semalam.
tentang bagaimana lingkungan anak-anak kita zaman sekarang, kemudian juga rusak atau tidaknya mereka itu tetap ada peran orang tua di situ, entah kita sadari atau tidak. Jadi poin pertama itu tentang yang namanya apa tadi poin pertamanya, Bu? Ya, ibu-ibu yang mencatat nih, saya penasaran nih, apa yang dicatat? Selalu saya lihat mencatat, saya penasaran apa yang dicatat. Jangan-jangan yang dicatat nih resep opor ayam, resep uta dada, gitu dan apa yang dicatat Ibu? Poin pertama. Iya, poin kedua. Poin keduanya berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian Subhanallah, ibu subhanallah. Nanti saya share kembali deh di grup supaya bisa jadi bahan tulisan, biar bisa dibaca-baca. Semoga bisa jadi amal jariah buat kami. Barakallahu fikum. Semoga Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir hari ini panjang umur, berkah selalu, dimudahkan semua urusannya, diberikan, dijawab oleh Allah semua hajat dan niat baiknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah mempertemukan dan mengembalikan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surganya kelak nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.